Perkenalkan, nama saya Tania Pritia dengan NIM 22400-582. Di sini saya akan menjelaskan apa itu arti dari hibah menurut hukum agraria. Selamat menyaksikan. Baik, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan arti hibah dalam lingkup universal. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, hibah itu adalah pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau upah dalam bentuk apapun. Oh iya, hibah itu berasal dari bahasa Arab yang dimana dengan ejaan kata H-I-B-A, hibah. Nah, jadi hibah ini juga ada dalam hukum agraria. Apa sih artinya? Jadi hibah itu adalah salah satu contoh peradaan hak atas tanah adalah hibah. Hibah merupakan suatu perbuatan hukum pemindahan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Sebenarnya artinya itu tidak jauh beda dengan arti yang universal tadi. Namun dalam hukum agraria, hibah ini sama saja dengan perbuatan hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi apa itu hibah. Buat kalian yang masih bertanya-tanya, hibah itu adalah hadiah untuk seseorang yang masih hidup. Definisi hibah lainnya adalah pemberian sukarela untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, pasal 1666, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sedangkan dikutip dari KBBI, pengertian hibah adalah pemberian dalam kurung sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Dalam pemberian hibah ada yang namanya dana hibah. Dana hibah adalah sebuah pemberian untuk orang lain dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa. Nah, biasanya hibah dapat dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan atau hubungan darah, atau bisa diartikan secara cuma-cuma atau tanpa adanya ikatan, atau bisa dibilang orang lain gitu. Nah, hibah ini juga sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam urusan kenegaraan, pendidikan, sosial, hingga agama. Nah, hibah ini juga mempunyai manfaat yang dimana banyak manfaat hibah yang bisa dirasakan terutama dari sisi si penerima. Salah satunya yaitu penerima akan merasakan kebahagiaan. Selain itu, memberikan hibah kepada orang lain juga dapat mempererat hubungan satu sama lain. Seperti yang tadi saya jelaskan, hibah itu tidak hanya untuk keluarga atau hubungan darah atau hubungan pernikahan, namun ke orang lain juga bisa. Itu mengapa manfaat hibah ini juga bisa mempererat hubungan satu sama lain. Yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya bukan saudara bisa menjadi saudara karena si manfaat hibah ini. Lalu apalagi jika pemberi hibah memberikan hibah tanah, di mana hal tersebut sangat berguna bagi masyarakat yang nantinya akan menggunakannya. Hibah tanah ini bisa dijadikan kepentingan sosial, contohnya yayasan, sekolah, rumah ibadah, hingga tempat umum yang memang manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang. Lalu rukun hibah. Hibah itu mempunyai beberapa rukun. Yang pertama adalah pemberi. Pemberi adalah orang yang memberikan hibah kepada pihak lain. Yang kedua penerima. Penerima adalah pihak yang menerima hibah tersebut. Yang ketiga, barang yang dihibahkan. Barang yang dihibahkan bisa dalam berbentuk uang, barang, atau jasa. Lalu yang terakhir ada tanda serah terima. Setelah melakukan proses hibah, perlu diketahui bahwa harus ada tanda serah terima sebagai bukti. Nanti di akhir video saya akan menayangkan contoh dari tanda serah terima melakukan hibah. Baik, kita lanjut ke dasar hukum hibah yang dimana seperti saya sudah jelaskan tadi, hibah itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1666. Semua tentang hibah sudah diatur dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
di mana hukum hibah adalah sesuatu yang tak boleh dilakukan secara sembarangan. Walaupun hibah itu dapat dilakukan kepada siapapun tanpa adanya hubungan, tanpa adanya ikatan, tapi tetap saja hibah itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau asal main saja. Menurut Islam, hibah adalah pemberian sukarela kepada seseorang. Bisa dibilang hibah adalah pemindahan harta dari satu pihak ke pihak lainnya. Hukum hibah dalam Islam sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan hibah merupakan salah satu cara untuk pendekatan ke sesama umat manusia. Selain itu, dengan adanya hibah juga bisa memberikan banyak manfaat kepada si penerima. Jika Anda ingin memberikan hibah tanah kepada anak, perlu diperhatikan syarat hibah tanah ke anak. Seperti penerima sudah... Baik, jika Anda ingin memberikan hibah tanah kepada anak, perlu diperhatikan syarat hibah tanah ke anak. Seperti penerima sudah dewasa berdasarkan hukum, harus dilakukan dengan akta notaris, serta harus dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dengan tujuan agar kuat di mata hukum. Seperti yang saya bilang tadi, hibah itu adalah perbuatan hukum juga. Jadi supaya dapat kuat di mata hukum, oleh karena itu harus dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah. Di sini banyak sekali macam-macam hibah. Yang pertama itu adalah hibah barang. Hibah barang adalah ketika pemberi memberikan harta maupun barang yang memiliki manfaat atau nilai kepada penerima dengan tanpa tendensi harapan apapun. Jadi jika kita ingin memberi hibah ini, kita nggak boleh mengharapkan imbalan atau upah dalam bentuk apapun. Lalu yang kedua itu ada hibah manfaat. Selanjutnya, hibah manfaat adalah ketika pemberi hibah memberikan harta atau barang kepada penerima, namun barang tersebut masih menjadi milik si pemberi, dengan harapan barang yang diberikan akan dimanfaatkan oleh penerima. Dalam hal ini, penerima hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Jadi berbeda dengan hibah barang yang dimana barang tersebut sudah pure menjadi milik si penerima hibah. Yang hibah manfaat ini si penerima ini hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Nah, mungkin di sini teman-teman semua bertanya-tanya, apakah wakaf dengan hibah itu berbeda atau sama? Di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan dari wakaf dan hibah. Dalam pelaksanaannya antara hibah dan wakaf memiliki perbedaan. Adapun perbedaan wakaf dan hibah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan ketahanan benda. Berdasarkan ketahanannya, benda wakaf bisa berbentuk dengan benda bergerak maupun tak bergerak dan dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan barang hibah bersifat sekali pakai saja atau bisa juga tahan lama. Lalu yang kedua itu ada berdasarkan manfaat yang diberikan. Selanjutnya, berdasarkan manfaat yang diberikan, wakaf biasanya dapat digunakan untuk masyarakat luas. Namun, hibah hanya bisa dimanfaatkan untuk perorangan atau... Lalu yang kedua itu berdasarkan manfaat yang diberikan. Selanjutnya, berdasarkan manfaat yang diberikan, wakaf biasanya dapat digunakan untuk masyarakat luas. Namun, hibah hanya bisa dimanfaatkan oleh perorangan atau kelompok yang menerima hibah tersebut. Yang ketiga, berdasarkan hak milik. Perbedaan wakaf dan hibah berdasarkan hak miliknya, yaitu wakaf tidak bisa dimiliki oleh seseorang karena hanya dapat dimanfaatkan untuk masyarakat luas. Sedangkan hibah bisa menjadi milik pribadi si penerima dan manfaatnya dapat juga dirasakan oleh masyarakat luas. Baik, di sini kita akan masuk ke syarat-syarat hibah. Jumlah hibah biasanya tidak sedikit sehingga pemberian hibah kepada orang lain bisa saja berujung pada tuntutan apabila ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk menghindari hal tersebut, pemberian hibah perlu disertai dengan surat persetujuan dari anak kandung ataupun ahli waris pemberi hibah. Selain itu, pemberi hibah juga sebaiknya tidak melanggar hak mutlak ahli waris atau bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tiap-tiap ahli waris. Atau bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk tiap-tiap ahli waris. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah pemberian hibah sesuai dengan syarat-syarat hibah. Menurut KUHP Perdata, beberapa syarat hibah adalah usia, pasal 1329 dan pasal 1330 KUH Perdata,
orang yang sudah dewasa atau cakap hukum menurut undang-undang, pengesahan pasal 1682 KUHP Perdata harus dilakukan dengan akta notaris. Hibah kepada orang yang di bawah umur pasal 1685 KUH Perdata harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orang tua itu. Jika ingin memberikan hibah dalam bentuk tanah, ada syarat lainnya yang perlu diperhatikan. Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berlaku, tiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Jika hibah berupa tanah tidak dibuat oleh notaris, maka tidak akan memiliki kekuatan hukum. Jadi buat teman-teman semua yang melakukan hibah, terutama hibah tanah, itu harus tetap dilakukan dengan akta pejabat pembuat tanah. Karena jika tidak, mungkin kekuatan dari si hibah yang teman-teman berikan ini tidak memiliki kekuatan hukum atau lemah hukum. Kita masuk ke hukum soal hibah. Dalam hibah, hak atas sesuatu yang dialihkan kepada pihak lain sebaiknya menguntungkan bagi pihak yang menerima hibah. Harta yang dihibahkan juga tidak dalam keadaan terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain. Contohnya di sini kita ambil karena sedang digadaikan. Itu tidak boleh kita hibahkan karena itu sama saja kita atau si harta tersebut sedang dalam keadaan terikat pada perjanjian. Apabila syarat hibah telah dipenuhi, hibah tidak bisa ditarik kembali setelah diberikan kepada penerima hibah. Namun menurut pasal 1688 KUH Perdata, pembatalan hibah bisa saja dilakukan melalui pengadilan jika syarat penghibahan tidak dipenuhi. Penerima hibah melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah dan penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada pemberi hibah ketika kondisi ekonomi pemberi hibah mengalami penurunan. Jadi sebenarnya itu hibah itu bisa saja ditarik kembali tapi melalui jalur pengadilan jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi atau tidak diindahkan. Lalu, jika penghapusan hibah ini terjadi akibat persyaratan hibah tidak terpenuhi, benda atau harta yang telah dihibahkan perlu dikembalikan kepada pemberi hibah. Tidak hanya itu, ketika dikembalikan kepada pemberi hibah, harta itu harus dalam keadaan baik dan bersih dari beban-beban yang berkaitan dengan harta tersebut. Jadi, jika kita sebagai penerima hibah ingin mengembalikan hibah tersebut kepada si pemberi, harta itu harus dalam keadaan baik-baik saja dan bersih dari beban-beban yang berkaitan dengan harta tersebut. Selain itu, berdasarkan pasal 1667 KUH Perdata, sesuatu yang dihibahkan harus berupa benda atau harta yang sudah ada. Jadi jika kita ingin memberikan hibah, benda atau harta itu dengan berwujud ada, tidak boleh tidak ada. Jika hibah yang diberikan merupakan benda-benda yang belum diketahui saat ini atau baru akan ada di masa yang akan datang, maka proses penghibahannya batal. Jadi misalkan kita itu mau memberikan hibah, namun bendanya itu belum ada pada saat ini dan akan ada di masa yang akan datang atau di tahun yang akan datang, maka proses penghibahannya itu terpaksa dibatalkan atau batal karena tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan pasal 1667 KUHP Perdata. Nah, di sini seperti dengan yang terdapat pasal 1666 KUH Perdata, yang dimana hibah itu adalah perjanjian dengan mana si hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma memberikan barang tersebut kepada si penerima hibah. Lalu apakah si pemberi hibah ini meninggal dunia, apakah tetap dinamai dengan hibah atau ada nama lainnya? Baik, jika pemberian diberikan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, maka ini dinamakan hibah wasiat yang diatur dalam pasal 957 KUH Perdata. Walaupun pengaturan pemberian hibah tidak seketat pemberian warisan, pelaksanaan pemberian hibah harus tetap memperhatikan ketentuan hukum
yang berlaku sehingga pemberian hibah tersebut sah menurut hukum. Jadi walaupun pemberian hibah ini tidak seketat dan tidak seperinci pemberian wasiat, tetap saja harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku agar sah menurut hukum dan tidak ada yang merasa dirugikan antara si penerima dengan si pemberi. Di sini ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pemberian hibah. Di antaranya yang pertama, pemberi hibah harus dilakukan secara otentik dengan akta notaris, pasal 1682 KUH Perdata, yang dimana isinya tiada suatu penghibahan pun kecuali termasuk dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah. Yang termaksud sebagai hal yang dikecualikan dalam pasal 1687 adalah hibah atas benda-benda yang bergerak, yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah. Yang kedua, pemberi hibah hanya boleh dilakukan bagi mereka yang sudah dewasa, yaitu mencapai umur 21 maupun belum 21 tahun, tetapi sudah pernah menikah, pasal 1677 KUH Perdata. Yang ketiga, pemberian hibah kepada istri dari suami atau sebaliknya hanya diperbolehkan apabila pemberian tersebut berupa hadiah atau pemberian barang bergerak yang berwujud dan harganya tidak mahal apabila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah, seperti dalam pasal 1678 KUH Perdata. Yang ketiga, yang keempat, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, namun dapat menjadi batal demi hukum dalam hal melanggar satu atau lebih ketentuan KUH Perdata, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari. Baik, yang selanjutnya, yang keempat, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, namun dapat menjadi batal demi hukum dalam melanggar hal satu atau lebih ketentuan KUH Perdata, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, pasal 1667 KUH Perdata. Yang kedua, hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termaksud dalam hibah dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut, pasal 1668 KUH Perdata. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan. Pasal 1670 KUH Perdata. Baik, di sini saya akan memberikan satu contoh, yaitu tanah yang dihibahkan. Adapun barangnya yang dimaksud sedianya terbagi dalam dua bentuk sesuai pasal 505, yaitu barang bergerak dan barang tak bergerak. Sementara tanah beserta bangunannya di atas tanah termaksud dalam barang tak bergerak. Lantas bagaimana status hukum tanah hibah yang diterima? Sejatinya akan tetap sah dengan catatan prosesnya sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satunya yang krusial yakni pada pasal 1682 bahwa dalam proses hibah bisa dilakukan dengan akta hibah notaris yang minut atau naskah aslinya disimpan pada notaris. Jika tidak demikian, maka tidak sah. Selain itu, akta ini juga menjadi persyaratan jika tanah hibah kedepannya akan dilakukan peralihan hak atau balik nama. Seperti yang termaksud dalam PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yakni pasal 37 ayat 1, intinya menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah yang dilakukan salah satunya melalui hibah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Sementara dalam membuat akta hibah yang dimaksud juga dijelaskan dalam pasal 38 ayat 1, yakni dihadiri oleh para pihak-pihak yang bersangkutan, baik pemberi maupun penerima hibah, dan disaksikan minimal 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Meski telah mengantongi akta notaris, tanah hibah masih belum memiliki kekuatan hukum tetap, sebab memungkinkan terjadinya pencabutan atau pembatalan pemberian hibah. Dalam KUHP pasal 1 dalam
dalam KU Perdata pasal 1688 menerangkan bahwasannya hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan kecuali jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Salah satunya pemberi hibah bebas dari semua beban dan hipotek yang memungkinkan diletakkan penerima hibah atas barang tersebut. Yang kedua, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah. Yang ketiga, jika pemberi hibah jatuh miskin sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Oleh sebab itu, untuk menjamin hak atas tanah, baiknya penerima segera mengurus pendaftaran sertifikat tanah. Berikut persyaratan mengurus peralihan hak hibah ke kantor pertanahan, Kantana, setempat sebagaimana dikutip dari laman PPID Kementerian ATR-BPN. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup, surat kuasa apabila dikuasakan, fotokopi identitas pemohon atau para ahli waris, KTP atau KK, dan surat kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, sertifikat asli, akta hibah dari PPAT, izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. Fotokopi SPPT PBB, tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB, BPHTB, dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Penyerahan bukti SSB, BPHTB, bukti SSP atau PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Selain itu, pemohon juga melampirkan sejumlah dokumen keterangan lainnya meliputi identitas, luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah atau bangunan dikuasai secara fisik. Setelahnya mengajukan permohonan dan melampirkan berkas tersebut, proses penyelesaiannya berlangsung sekitar 5 hari. Sementara untuk biaya dihitungkan berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan. Sekian video penjelasan dari saya. Sekiranya ada kekurangan atau kesalahan kata, selebihnya mohon maaf dan terima kasih.